Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah sekalian dirahmati Allah, santri-santri yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allahnya. Pada awal ini kembali kita lantunkan bersama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita diperjumpakan dan dikumpulkan dalam majelis yang insyaallah Allah berkahi ini. Allah curahkan kasih sayang serta rahmatnya kepada orang-orang yang hadir di dalamnya, dan semoga kita keluar dari majelis ini membawa manfaat, dapat memberikan manfaat, bisa membawa rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti halnya yang diajarkan oleh salah satu guru kita, yaitu Habib Alawi Abdullah Al-Haddad. Anak-anak ini sudah tahu insyaallah. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh beliau ketika memulai sebuah majelis. Kita mulai ya, anak-anak ya. Nanti mungkin yang lain bisa sama-sama membaca. Kita awali dengan sebuah niat dan doa yang baik agar semoga perjalanan kita dalam majelis ini bisa penuh kebaikan dan berakhir dengan kebaikan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wal du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Kami semua berniat dan bersungguh-sungguh datang ke sini untuk belajar dan mengajarkan, mengambil manfaat dan memberikan manfaat, mengambil faidah dan memberikan faidah, serta bersungguh-sungguh akan senantiasa berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dan juga senantiasa berdoa, mengajak kepada jalan hidayah dan juga mengajak kepada jalan kebenaran atau kebaikan, semata-mata mengharapkan ibtigha'i wajhillah, pandangannya Allah, ridhonya Allah, balasan ganjaran dari Allah, serta semakin dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bertambahnya ilmu membuat kita semakin bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah di hari dan di waktu yang penuh keberkahan ini akan kami sampaikan atau kami ceritakan satu kisah. Nah ini kalau cerita ini rasanya lebih ringan dan enak gitu ya. Sore-sore kita sambil nunggu waktu maghrib, kita sambil mendengarkan sebuah kisah dari manusia hebat. Kalau tadi Ustadz Fahmi cerita tentang perjuangan manusia-manusia hebat pula yang mengantarkan dan juga membawa kemerdekaan bangsa ini. Tapi kita harus yakin bahwasanya ada manusia hebat pada setiap zaman. Dan manusia terhadap setiap zaman itu adalah nabi. Dan kita harus yakin nabi itu manusia paling keren pada zamannya masing-masing. Zamannya Nabi Adam ya manusia paling hebat Nabi Adam. Zamannya Nabi Idris manusia paling hebat ketika itu dan paling keren, kita harus yakin itu Nabi Idris. Dan tidak ada manusia yang lebih keren dan lebih hebat daripada nabi pada waktu zaman itu. Dan di akhir zaman ini dan bagi seluruh zaman kita harus yakin bahwa manusia yang paling hebat, yang paling keren, yang paling berpengaruh bahkan tertuliskan dan diakui dalam sejarah yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kisah ini terhampar di dalam sebuah kitab Al-Qur'anul Karim, bahkan Quran itu 70%-nya isinya adalah cerita Bapak Ibu sekalian. Menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kita tuh belajar dari sejarah, belajar dari kisah-kisah orang hebat, belajar dari kisah-kisah orang-orang yang telah memiliki banyak jasa dalam kehidupan ini. Dan ternyata yang akan kita kaji pada sore hari ini yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam, itu Allah perintahkan untuk diceritakan.
Maka di awal serial kisah Nabi dan Rasul ini kami memilih cerita Nabi Nuh karena itu perintah Allah. Nah, maka anak-anak juga insya Allah sudah pernah mendengar. Karena kalau anak-anak santri belum pernah dengar cerita Nabi Nuh, yang dosa ustadznya. Karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus ayat 71 Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'a Nuh." Wahai Muhammad, ini kalau Quran ketika itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, watlu alaihim, ceritakanlah, kisahkanlah kepada mereka umatmu naba'a Nuh, tentang kisahnya Nabi Nuh. Jadi ini sebuah kisah yang diperintahkan untuk diceritakan. Maka pada sore hari ini insya Allah kita berikhtiar, sama-sama kemudian mengetahui sebuah kisah sampai seperti apa kisah itu sehingga Allah itu perintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah itu. Maka hari ini di tengah-tengah kita mungkin belum tidak ada Nabi secara zahir, tapi banyak pewaris-pewaris Nabi, para ulama, para kiai. Maka mereka itulah mendapatkan perintah ini untuk mengkisahkan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke dalam abad atau zaman permulaan dunia ini diciptakan dan juga munculnya peradaban manusia. Ternyata ada sebuah garis waktu yang buat saya sendiri itu cukup mencenangkan, bahwasanya jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam itu terpaut sekitar 10 generasi, asyru qurun, sekitar 10 generasi. Dan para sahabat menyatakan satu generasi itu sekitar 100 tahun. Jadi jaraknya antara Nabi Nuh sampai Nabi Adam itu kira-kira 1000 tahun. Itu jaraknya, baru jaraknya. Kalau umurnya sendiri di dalam Al-Quran Allah berfirman Nabi Nuh itu berada di tengah-tengah umatnya sekitar 1000 tahun kurang 50. Berarti sekitar 950 tahun. Ada yang menafsirkan itu umurnya Nabi Nuh 950 tahun, tapi rata-rata menafsirkan itu masa dakwahnya Nabi di antara umatnya itu 950 tahun. Berarti jaraknya saja sudah 1000. Kemudian dakwahnya saja 950 tahun, itu sebelum terjadinya nanti bencana besar banjir bandang. Setelah itu masih ada kehidupan setelah banjir itu, Nabi Nuh masih sekitar 350 tahun. Berarti kalau kita lihat fakta angka ini saja, kita ini benar-benar merasa di akhir zaman. Jaraknya Nabi Muhammad dengan kita hari ini kan sekitar 1500 tahun. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan jaraknya Nabi Adam ke Nabi Nuh, Nabi yang mungkin pertama ke yang ketiga atau yang keempat. Karena Nabi kedua ada Nabi Syed, kemudian ada Nabi Idris, ada kemudian Nabi, kan ada nabi-nabi yang lain yang mungkin tidak dikisahkan dalam Quran. Kemudian Nabi Nuh. Maka mungkin kita rasa hari ini betapa jauhnya jarak kita dengan beliau. Atau yang kita lihat yang dohir saja, betapa mungkin sudah berbedanya zaman, perkembangan mungkin dari teknologi dan seterusnya sudah sangat berbeda. Jangankan mungkin 1500 tahun, kita mungkin kilas 100 atau 10 tahun ke belakang saja sudah beda. Maka ketika itu peradaban manusia bisa jadi itu bahkan sudah mungkin jauh lebih maju daripada hari ini. Karena jarak kehidupan dan peradaban manusia itu sudah begitu panjangnya. Dan itu ulama berpendapat dan bersepakat bahwasanya ketika masa dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu seluruh manusia beriman, tidak ada orang kafir. Jadi seluruh manusia beriman, tidak ada kesyirikan, tidak ada orang kafir, maupun ada dosa-dosa yang tidak sampai tahap syirik. Bahkan di awal peradaban kehidupan manusia sudah terjadi pembunuhan. Putranya Nabi Adam yang kemudian membunuh putra yang lain. Tapi tidak sampai ke tahap kesyirikan. Banyak orang-orang soleh ketika itu, kemudian pada setiap generasi ada orang-orang soleh. Kemudian sampailah waktu di sana kemudian ada orang soleh yang bernama yaitu Wad, kemudian Suwa, Yaghus dan juga Ya'uq Nasr. Ada sekitar orang-orang soleh yang begitu dicintai oleh manusia pada zaman itu. Kemudian singkat cerita orang-orang soleh itu meninggal dunia. Dan orang-orang masyarakat itu sedih ditinggal orang soleh. Kita rasa kita mungkin hari ini ditinggal oleh ulama yang kita cintai, oleh ustadz yang kita idolakan. Pasti kita pasti merasa sedih. Hatta itu mungkin kita hanya mendengar kajiannya lewat online. Kita tahu kabarnya meninggal dunia, itu pasti kita merasa sedih. Nah, ketika itu orang-orang soleh ketika meninggal dunia pun masyarakat manusia pada waktu itu ketika ditinggal oleh mereka itu merasa mereka sedih. Kemudian setan melihat itu kesempatan untuk menyesatkan manusia.
Nah, kemudian setan menjelma sosok menjadi seorang manusia, datang ke pemakamannya ketika orang-orang masih bersedih ke pemakamannya, menyampaikan, kamu ini ada orang soleh meninggal dunia. Kalau kita dulu ketika mereka masih hidup mendengarkan mereka mungkin mengisi kajian, kita ingat Allah, kita jadi tambah semangat ibadah. Nah, sekarang kita ditinggal mereka, nanti takutnya kita sudah tidak ingat Allah lagi karena tidak ada mengingatkan. Nah, ini cerdik ini setan membujuknya. Bagaimana kamu mau enggak saya buatkan patungnya mereka? Saya buatkan patungnya mereka nanti supaya setiap kamu melihat patung itu kamu jadi ingat Allah. Jadi ingat dulu materi-materi kajiannya apa saja. Wah, ini kan masuk akal sekali dan tentu langsung diterima. Oh ya, kami mau. Kami sangat sedih dan mungkin patung-patung itu bisa mengobati kesedihan kami. Kami bisa ingat Allah, ingat mereka lagi, kesolehan mereka, jadi kembali ke jalan Allah kalau misalnya melihat patung-patung mereka. Dibuatlah oleh setan tadi patung yang mana menyerupai 5 orang saleh tadi. Kemudian singkat cerita generasi ini habis. Tinggal anak-anaknya, mereka sudah dewasa, setan itu datang lagi. Kemudian menyampaikan kepada generasi kedua. Dulu bapakmu itu setiap kali kesini pasti mereka ketemu patung ini. Ini dulu patung-patung orang-orang soleh. Masa kamu tega? Mau meninggalkan majelis ini ada patung orang-orang soleh, kamu biarkan saja. Cobalah pamitan dulu sama patung itu. Kamu kasih apa dulu yang mereka sukai. Nah, lama-lama kemudian mereka mulai ada interaksi dengan patung itu. Generasi kedua habis, lanjut generasi setelahnya. Dulu bapakmu, nenek moyangmu itu setiap kali datang ke majelis ini selalu salam, selalu pamitan, minta doa dengan patung-patung ini. Tapi kasihan, mau ketemu patung harus ke majelis ini dulu. Mau enggak kalian saya buatkan patung-patung di rumah kalian masing-masing. Supaya kalian selalu ingat Allah ketika bahkan di rumah-rumah sendiri. Dan terus dibujuk seperti itu. Nah, ini kecerdikan setan dan talbisnya setan sampai seperti itu. Dari orang solih yang kemudian tadinya mengajak kepada kebaikan, kita melihat itu kesempatan kemudian terlalu berlebihan dalam memuja orang soleh, sampailah kemudian mereka lupa bahwa saya meminta itu hanya kepada Allah. Mereka akhirnya meminta, kamu kalau pengen punya banyak harta, dulu ini orangnya sudah alim banyak hartanya, minta seperti dia minta sama dia. Nah, akhirnya mintanya, berdoanya, bahkan beribadahnya itu ke patung-patung yang sudah dibuat tadi. Nah, akhirnya pada zaman itu merebaklah kesyirikan sampai titik kemudian tidak ada lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun tidak ada orang syirik, kemudian secara bertahap syaitan itu membujuk sampai di titik tidak ada lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan ketika itu seluruh wilayah di bumi ini sudah ada yang berpenghuni, sudah dihuni oleh manusia. Kalau kita bayangkan itu masih awal peradaban manusia, itu 1900-an tahun. Kita hari ini saja mungkin jarak dengan Nabi Muhammad saja sudah berapa banyak manusia lahir, sudah berapa banyak manusia bertebaran di muka bumi ini. Maka tidak heran ketika peristiwa ini direset sepertinya bumi itu. Nah, kemudian ketika sudah sampai titik kesyirikan dan kekufuran itu, Allah Subhanahu wa taala utuslah Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah mereka. Nabi Nuh diutus kepada umat yang mana sudah terjadi kesyirikan, maka beliau adalah Rasul pertama. Jadi kalau bicara Nabi pertama adalah Nabi Adam, tapi beliau tidak menjadi Rasul karena tidak ada tugas untuk mentauhidkan, karena sudah tauhid semua. Sedangkan Nabi Nuh adalah Rasul pertama dan ini disampaikan di dalam Al-Quran. InsyaAllah yang menjadi referensi kami pada sore hari ini kami ambil dari kitab Qasasul Anbiya karena karya Ibnu Katsir, sehingga cerita-cerita yang diambil dan dinukil oleh beliau berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau mengkritisi apabila ada cerita-cerita yang mungkin tidak kuat atau datangnya dari ahli kitab yang penuh kedustaan seperti itu. Maka insyaallah kami berusaha juga memberikan referensi-referensi yang musaddaq atau bisa dipercaya. Allah utus Nabi Nuh, beliau bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutawasyalah bin Hanuk. Hanuk itu Idris. Jadi kakek buyutnya Nabi Nuh itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Bin Yarid bin Mahlayil bin Qanin bin Anush bin Syaid bin Adam alaihissalam. Jadi 10 generasi, kakek ke-10 beliau adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini Nuh diutus ke tengah-tengah umat yang ketika itu sudah penuh kesyirikan, bahkan tidak ada lagi tersisa orang yang beriman.
Maka di dalam surat Nuh ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan tadi kondisi umat ketika itu. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Maka jangan sekali-kali ketika didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata jangan sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah makhluk pertama dan Wad dikisahkan adalah makhluk pertama yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tadinya orang solih, kemudian setan masuk ke dalamnya, akhirnya terjadi al-ghulu fil auliya was solihin. Maka di dalam kitab Tauhid Shalih bin Fauzan disampaikan bahwasanya kesyirikan pertama terjadi karena al-ghulu fil auliya was solihin. Terlalu berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang-orang solih. Ini karena kesyirikan pertama peradaban manusia terjadi karena terlalu berlebihan dalam mengkultuskan orang-orang solih. Kemudian secara bertahap Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umat manusia ketika itu, baik pagi maupun malam, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh tawaduk beliau menyampaikan ajaran Islam. Inti ajarannya hanya satu, yaitu dakwah tauhid untuk mengembalikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mereka umat manusia ketika itu menghina Nabi Nuh. Kami ini tidak tahu kalau ada utusan datangnya dari manusia. Setahu kami utusan itu malaikat. Kamu ini manusia biasa di tengah-tengah kami. Kamu itu orang hina, yang ikut kamu hanya orang-orang hina. Jadi seperti itu tuduhan umat ketika itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kamu hanyalah orang bodoh, yang ikut kamu hanya orang-orang bodoh. Yang ikut kamu hanya orang hina dina dan selain sebagainya. Nah, hinaan-hinaan seperti ini diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan diriwayatkan selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah itu pengikutnya hanya 80 orang saja. Jadi 80 orang itu 950 tahun berdakwah, Masya Allah. Ini sama mungkin yang hadir hari ini kalah. Ini baru 1 hari. Nabi Nuh 950 berarti katakanlah 10 tahun itu dapat satu santri. Ya, ini sudah bisa 10 tahun, alhamdulillah sudah 80 itu. Nah, itu Nabi Nuh 10 tahun dapat satu pengikut. Dan Nabi Nuh terus bersabar, setiap kali dihina oleh umatnya bersabar Nabi Nuh. Setiap kali dihina oleh umatnya senantiasa bersabar. Sampai kemudian umatnya kemudian menantang Nabi Nuh. Kamu ini sudah melakukan banyak perdebatan dengan kami. Kamu ini sudah terlalu banyak menyampaikan ajaran ini berulang-ulang kali dengan kami. Sekarang buktikan saja kalau engkau benar-benar utusan Allah, datangkan azab yang engkau sampaikan itu. Maka sampai seperti itunya. Ketika kemudian sudah dihina dengan berbagai celaan hinaan, Nabi Nuh tetap sabar. Akhirnya kemudian umatnya itu menyampaikan bahwasanya sudah cukup perdebatan ini. Yang kamu sampaikan gitu dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami. Karena sudah sejak nenek moyang kami seperti ini. Maka kalau engkau benar-benar utusan Allah, datangkan saja azab yang Tuhanmu janjikan itu, kata umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di dalam surat Nuh dirangkum, mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah saja kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan melepaskan diri. Maka ketika ini dan ketika sudah habis Nabi Nuh kesabarannya, bahkan Nabi Nuh ketika itu sampai putus asa, sehingga berdoalah Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Asy-Syura ayat 117 sampai 118, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, sungguh kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkanlah aku dari mereka yang beriman bersamaku. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Qamar ayat 10 menunjukkan keputusasaannya Nabi Nuh. Coba kalau kita lihat seorang nabi sampai berdoa seperti ini, kalau bisa kita bayangkan umatnya itu seperti apa bebalnya. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, sesungguhnya aku telah dikalahkan. Sampai Nabi itu merasa kalah ketika itu. Itu kan saking beratnya dakwah beliau. 950 tahun hanya dapat 80 yang mau beriman.
Itu kalau kita bayangkan kan berat sekali. Hari ini mungkin kita 1 tahun ajaran, mungkin buka pendaftaran, tidak dapat, itu sudah putus asa. Dan mungkin sudah mau ditutup pondoknya kan kalau kita punya pondok itu. Beliau 950 tahun, hanya 80 orang yang ingin ikut beliau. Sampai beliau mengadu kepada Allah, ya Allah aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Maka dia Nuh berdoa, ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakanku, dalam surah Al-Mu'minun ayat 26. Bahkan doa beliau saking mungkin habisnya kesabaran beliau, ya Allah janganlah engkau sisakan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi ini. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Surat Nuh ayat 25 sampai 27. Akhirnya Allah jawab doa beliau. Ketika Nabi sudah berdoa, maka pasti mustajab. Dan ini doa Nabi Nuh, ternyata nanti di dalam sebuah riwayat itu, ternyata beliau menyesali doa ini. Ketika setelah selesai banjir bandang, dan beliau bertemu dengan iblis, bertanya, apakah ada hal yang engkau banggakan dari diriku wahai iblis? Kemudian iblis itu menjawab, saya akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Ada satu perbuatan yang aku bangga dengan itu. Apa itu wahai iblis? Ketika engkau berdoa kepada Rabbmu untuk memusnahkan umat manusia ketika itu. Karena ketika itu akhirnya orang-orang kafir yang mungkin masih punya kesempatan barangkali dengan ditambahnya waktu berdakwah beliau yang bahkan sudah 950 tahun itu, bisa jadi mereka masih 1-2 bisa beriman. Tapi akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah dan langsung masuk neraka. Maka dari sini bisa diambil ibroh betapa mulianya Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam ketika mendapatkan kesempatan yang sama ketika itu di Taif. Ketika beliau dilempari batu, bahkan sudah ditawari malaikat ketika itu penjaga gunung, tinggal kamu izinkan wahai Muhammad, maka akan aku timpakan 2 gunung ini kepada penduduk bangsa ini. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan, kelak dari mereka akan ada anak-anaknya yang menjadi pejuang-pejuang Islam. Ini kan menunjukkan betapa beliau manusia terbaik, dan sehingga pada hari syafaat kelak semua nabi bahkan meminta syafaat kepada beliau. Nabi Nuh kemudian memanjatkan doa ini dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera ketika itu. Yang mana besarnya belum pernah ada sebelumnya dan juga tidak akan pernah ada kapal sebesar itu setelahnya. Nabi Nuh membuat bahtera itu selama 100 tahun pertama Nabi Nuh diperintahkan untuk menanam pohon. Sehingga pohon-pohon itu tumbuh, kemudian 100 tahun kedua ada yang melewatkan 40 tahun membuat kapal yang dimaksud itu ketika itu di daratan bahkan di pegunungan. Dan setiap kali ada pemimpin kaum atau pemimpin suku ketika itu bangsanya ketika itu melewati Nabi Nuh semakin menghinanya. Tuh kan, kami benar, untung kami gak ikut kamu, mungkin bahasa hari ini seperti itu. Kamu tuh benar-benar gila, di daratan seperti ini membuat kapal. Maka kami sungguh orang-orang yang benar, untung kami tidak mengikuti orang bodoh sepertimu. Setiap kali ada pemimpin, ada orang kafir lewat, selalu dicemooh seperti itu. Kamu ini memang benar-benar bodoh, kamu sudah gila, di daratan seperti ini kok buat kapal sebesar itu. Nah, terus seperti itu, dan jawaban Nabi Nuh, hari ini kamu menghinamu, maka kelak aku yang akan menghina dirimu. Nah. Dia Nuh berkata, jika kau mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami hari ini. Yaitu kamilah yang akan mengejek kalian dan merasa heran pada kalian karena apa yang kalian ingkari dan menentang dengan semena-mena akan membuat kalian tertimpa siksa. Itu terangkum dan terekam di dalam Al-Quranul Karim. Dan diriwayatkan bahwasanya besarnya kapal Nabi Nuh itu panjangnya itu 1.200 hasta, kemudian lebarnya itu 600 hasta dan tingginya itu 30 hasta. Terdiri dari 3 lantai, Bapak Ibu sekalian. Jadi kapal Nabi itu ada 3 lantai. Yang lantai paling dasar, paling bawah itu untuk hewan-hewan buas. Kemudian lantai yang di tengah itu untuk hewan-hewan ternak dan juga manusia yang berjumlah 80 berserta Nabi Nuh dan keluarganya itu. Kemudian yang paling atas itu untuk burung-burung. Dan perintahnya di dalam surat Nuh, kalau kita lihat rangkuman kisahnya Nabi Nuh itu lengkap di dalam surat Nuh dan juga surat Hud. Ketika terjadinya kemudian sampailah waktu ketika itu
Dibuatnya kapal tadi diriwayatkan ada 100 tahun untuk membangun kapal itu, 100 tahun pertama untuk menanam pohonnya, kemudian 100 tahun kedua untuk membuat kapalnya. Dengan riwayat tadi 3 tingkatan dengan besar dan lebar yang seperti kami sampaikan tadi, yang mana diriwayatkan tidak pernah ada kapal sebelum itu sebesar itu, dan setelah itu juga tidak akan pernah ada kapal juga yang sebesar kapalnya Nabi Nuh. Kemudian diangkutlah hewan-hewan tadi masuk ke dalam kapal itu secara berpasang-pasangan, sepertinya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaujain isnaini, yaitu setiap hewan itu berpasangan, betina dan juga jantan. Serta Allah perintahkan untuk menaikkan seluruh orang-orang yang beriman dan juga keluarganya. Nah, ketika itu orang-orang beriman yang berjumlah 80 itu naik ke dalam kapal itu. Kemudian keluarga Nabi Nuh pun juga diajak untuk naik ke dalam kapal itu. Namun ada putra beliau yang menolak, yaitu yang bernama Kan'an. Jadi beliau punya 4 putra yang bernama Kan'an, ada 5 sebenarnya. Ada Abir itu meninggal sebelum terjadinya banjir itu. Kemudian Kan'an, Sam, Ham dan juga Yafits. Semuanya awalnya naik ke dalam kapal itu, namun Kan'an kemudian di dalam ayat memang sudah dijelaskan bahwasanya kecuali yang sudah ditetapkan, maksudnya dalam kekafiran mereka. Maka Kan'an ini tetap dalam kekafirannya dan dia memilih ketika itu untuk lari ke atas gunung. Kemudian hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah memerintahkan langit untuk menumpahkan hujan, dan itu diriwayatkan hujan itu bukan mungkin yang hari ini rintik-rintik atau sekedar tetes demi tetes. Ibaratnya seperti kalau mungkin ada ember itu diguyurkan ke atas kepala kita, nah itu rintikannya itu seperti itu. Wa farrat tanur di dalam ayat itu, dan kemudian terbukalah tanur. Tanur itu semua lubang di atas permukaan bumi itu mengeluarkan air. Mata air, sumur, semuanya mengeluarkan air. Dan ulama sepakat bahwasanya banjir ini menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Jadi ada kemudian mungkin pendapat-pendapat yang hanya wilayahnya Nabi Nuh saja, hanya wilayah Babilonia saja. Tapi ulama sepakat dalam tafsirnya bahwasanya banjir ini menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Maka semua permukaan bumi tenggelam dengan banjir pada zaman Nabi Nuh itu. Dan tadi tidak selamat putra Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh kemudian mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya janjimu itu maha benar. Maksudnya engkau suruh aku menyelamatkan keluargaku, namun mengapa keluargaku ini ada yang tidak selamat?" Namun kata Allah, "Dia bukan keluargamu. Keluargamu itu adalah orang-orang yang beriman." Dan sungguh dengan kesalahan tadi kemudian Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita terjadilah banjir bandang tadi, dan tidak ada satupun ketika itu orang-orang kafir yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya habis, semua makhluk dan kehidupan di atas permukaan bumi itu habis, semuanya musnah, yang tersisa hanya yang berada di atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam beserta hewan-hewan, kehidupan, burung-burung dan lain sebagainya. Maka di sini pun ulama sepakat ketika ada kisah-kisah yang menceritakan tentang masih ada makhluk ketika itu, atau mungkin ada mitos-mitos ada makhluk yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa, maka itu sudah dapat dipastikan dusta. Karena Allah berfirman untuk mengabulkan doanya Nabi Nuh, tidak tersisa satupun dari orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Maka ketika itu semua manusia bahkan kehidupan di atas muka bumi itu habis. Dan diriwayatkan kapal itu, bahtera itu berada di lautan banjir ketika itu selama 150 hari atau sekitar 6 bulan. Dan mengelilingi Ka'bah selama 40 hari. Jadi di sini Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, itu mengenai 40 hari, kemudian sampailah di hari ketika itu karena saking dahsyatnya azabnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berani melihat azabnya Allah. Maka dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Jangan engkau bicarakan lagi tentang umatmu itu, karena bisa jadi ketika engkau melihat azabnya Allah muncul rasa iba dalam dirimu, tidak tega kepada umatmu yang mana sebelumnya mungkin mendustakan dirimu." Maka kemudian Allah perintahkan tidak lagi membahas tentang umatnya, semua pintu-pintu kapal ditutup dengan rapat, tidak berani mereka melihat hujan lebat itu bagaimana, munculnya air dari dalam tanah bagaimana, yang mereka tahu hanya tawakal di dalam kapal itu. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika itu dalam bahtera semuanya bertawakal kepada Allah. Sampailah kemudian 150 hari terombang-ambing dalam lautan banjir. Kemudian
sampai pada suatu hari Nabi Nuh ingin mengecek apakah sudah surut atau belum airnya kira-kira ini. Nah, maka di sana diutus ada seekor burung, yaitu burung gagak, untuk melihat, coba kamu keluar, apakah airnya sudah surut atau belum. Kemudian burung gagak itu keluar, tapi tidak kembali-kembali. Ditunggu lama, tidak pulang-pulang. Kemudian Nabi Nuh mengutus lagi seekor burung merpati. Coba kamu cek keluar, apakah air azabnya Allah sudah surut atau belum. Kemudian ketika mengecek keluar, tidak lama kemudian datang kembali ke situ, membawa daun dari pohon zaitun. Menunjukkan, oh berarti kalau daun dari pepohonan sudah bisa diambil, berarti airnya sudah surut. Lantas kemana gagak tadi? Ternyata dia tidak kembali karena memakan bangkai manusia. Akhirnya Nabi Nuh berdoa agar menjadikan gagak itu hewan yang senantiasa takut dan dibenci manusia. Dan berdoa bahwasanya merpati ini jadi hewan yang dicintai manusia dan merasa tenang, tidak takut kepada manusia. Maka hari ini kita dapati gagak itu hewan yang kita benci, dan dia ketika datang manusia dia selalu lari atau kabur. Sedangkan merpati kebalikannya. Itu adalah salah satu doa dari doa Nabi Nuh alaihissalam. Dan ternyata dalam peristiwa di dalam kapal itu banyak sekali kisah-kisah tentang hewan-hewan yang mungkin hari ini kita dapati. Ada kucing, ada kemudian tikus, ada kemudian singa dan seterusnya. Itu terangkum juga di dalam kisah di dalam kapal atau bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana insya Allah nanti di lain kesempatan ketika Allah izinkan akan kami ulas kembali kisah yang lebih lengkap tentang Nabi Nuh ini. Yang mana sebenarnya di awal ini ingin kami sampaikan bahwasanya cerita Nabi Nuh ini adalah cerita atau kisah tentang sebuah perjalanan panjang dakwah tauhid, dakwah beliau mengembalikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan peradaban manusia kembali kepada keimanan. Yang mana pada saat zaman beliau sudah pada sampai titik tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu berat ujian beliau dalam berdakwah sehingga beliau mendapatkan salah satu predikat di antara rasul-rasul yang termasuk ulul azmi, yaitu rasul yang begitu besar kesabarannya, begitu besar perjuangannya dalam mendakwahkan agama Allah ini kepada umat manusia. Itu salah satu atau sekelumit sedikit cerita tentang perjuangan beliau Nabi Nuh alaihissalam, yang mana di awal ini mungkin tadi masih kami ceritakan secara global dan mungkin sedikit loncat-loncat dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Mungkin jika di lain waktu kita berkesempatan kembali untuk berjumpa, insya Allah kami lengkapi dan kami sedikit kita rapikan lagi cerita-cerita ini sehingga membentuk satu memori yang indah di kepala kita bahwasanya dulu nabi-nabi kita, orang-orang hebat pada zaman itu begitu perjuangnya sehingga hari ini kita bisa merasakan manisnya iman, kita bisa merasakan manisnya keislaman ini. Dan ternyata semua kisah itu saling berhubungan satu sama lain. Sejarah itu ibaratnya seperti mengulang dari satu generasi ke generasi yang lain. Hanya tokohnya saja, hanya orangnya saja berganti. Zaman itu ada Nabi Nuh alaihissalam, bahkan sempat kemudian direset semua peradaban di atas muka bumi ini, diulangi lagi dari nol, dari hanya orang-orang yang ikut di atas kapalnya Nabi Nuh. Dan diriwayatkan bahwasanya hari ini umat manusia itu semuanya adalah keturunan Nabi Nuh. Jadi semua orang beriman ketika itu di atas kapal tidak ada yang punya keturunan. Yang punya keturunan hanya 3 anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu semuanya, maka semuanya bermuara ke Nabi Nuh. Maka beliau disebut sebagai Abun Nas As-Sani, ayahnya manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena semuanya nasab kita itu pasti menyambungnya ke Nabi Nuh alaihissalam, itu pasti. Karena Allah berfirman bahwasanya dan dari keturunanmu itu al-bakin yang disisakan. Dari 3 putra beliau itu nanti ada Sam, beliau adalah nenek moyangnya bangsa Arab. Kemudian Yafits, beliau adalah nenek moyangnya bangsa Romawi, Eropa, Asia. Kita juga kalau digariskan kalau asli Asia maka nyambungnya ke Yafits. Kemudian ada Ham, Ham itu nenek moyangnya Habasyah atau Afrika, yang berkulit hitam dan lain sebagainya. Nanti kenapa kok bisa kulitnya hitam? Nah itu ternyata ada juga dalam kitab ini. Kenapa kok nabi-nabi itu dari bangsa Arab semua, dari keturunan Sam semua? Karena itu juga doanya Nabi Nuh. Kenapa raja-raja itu rata-rata dari Eropa, Romawi itu kena ada doanya Nabi Nuh juga. Maka nanti insya Allah kita di sesi selanjutnya jika Allah mengizinkan, kita juga akan masuk ke dalam awal mula
peradaban manusia yang kedua ini setelah Allah reset tadi dengan peristiwa banjir bandang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kami cukupkan pada kesempatan kali ini karena sudah waktu maghrib atau sebentar lagi masuk waktu maghrib. Dan mari kita akhiri sesi kisah Nabi dan Rasul pada sore hari ini dengan melantunkan dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa-doa ini menutup setiap niat dan aktivitas kita dengan kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud ikfina bihalalika an haramika wa agdina fadlika amman siwaka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nadullah ta'ala biwasilati umul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Astaghfirukum, kami mohon maaf apabila banyak kurangnya. Dan terima kasih atas seluruh kehadiran dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.